Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibransyah Habib Ansura, nomor absen 16 dari kelas 9A, akan mempresentasikan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Peran penting bela negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan, keutuhan wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pergolakan bersenjata dari dalam. Kalau ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semuanya bisa kembali ke titik nol. Selanjutnya adalah dasar hukum bela negara. Mengapa harus ada hukum yang mendasari bela negara? Bela negara merupakan salah satu upaya dan propaganda yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan rakyat di Indonesia. Namun, bukan berarti pemerintah dengan seenak dan semaunya sendiri tiba-tiba mengadakan upaya bela negara ini. Ketika pemerintah hendak melakukan sesuatu, harus ada dasar hukum yang jelas dari sesuatu itu. Hal yang sama berlaku ketika pemerintah menggalakkan bela negara. Terdapat beberapa dasar hukum bela negara di Indonesia. Di sini kami hanya akan menjelaskan dua dari beberapa dasar hukum tersebut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Makna yang terkandung yaitu setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara serta wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tapi bisa diwujudkan dengan cara lain, seperti yang pertama, yaitu ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti siskamling. Yang kedua, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. Yang ketiga, belajar dengan tekun, pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Dan yang keempat, selalu menaati dan melaksanakan peraturan. Selanjutnya adalah pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Makna yang terkandung yaitu setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan dari negara dan mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya mempertahankan negara Indonesia. Upaya pertahanan dan keamanan haruslah menjamin tercegahnya atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional. Selanjutnya adalah pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Makna yang terkandung yaitu usaha pertahanan keamanan negara dilakukan TNI dan Polri sebagai kekuatan paling besar yang bertugas untuk menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan tugas rakyat yang mempunyai kekuatan pendukung adalah dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat atau memberi ancaman pada keamanan NKRI. Contohnya, dengan tidak melakukan aksi terorisme, tidak melakukan kekerasan yang berbau sara, merusak lingkungan, atau tidak membuat gerakan separatis guna menciptakan negara baru. Selanjutnya adalah pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara dan bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Makna yang terkandung yaitu TNI bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan NKRI. Berikut ini adalah tugas-tugas TNI guna melindungi dan memelihara keamanan NKRI. Yang pertama yaitu melaksanakan operasi militer untuk perang, dan yang kedua operasi militer selain perang. Selanjutnya yaitu pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Makna yang terkandung yaitu Polri bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dari segala kriminalitas yang ada, serta melayani masyarakat seperti mengurus laporan ketika ada barang hilang atau orang yang hilang, dan menegakkan hukum dengan mengenakan sanksi kepada orang yang melanggar hukum di Indonesia. Selanjutnya adalah pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Makna yang terkandung yaitu meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerjasama dan saling mendukung dalam suatu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Tugas TNI dan Polri sama-sama menjaga keamanan negara dan melindungi rakyat. Syarat-syarat keikutsertaan rakyat dalam usaha pertahanan dan keamanan sudah diatur di Undang-Undang 1945. A. Ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi tersebut, diantaranya sebagai berikut. 1. TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. 3. Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. B. TAP MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran TNI adalah sebagai berikut. 1. TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. TNI sebagai alat pertahanan negara yang bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ketiga, TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya adalah TAP MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah TAP MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Polri adalah sebagai berikut. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dan tingkat pusat sampai tingkat daerah. 2. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Kesimpulan, perjuangan yang gigih dan pengorbanan yang luar biasa dari para pejuang telah mengantarkan kita menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang kita miliki sekarang harus dijaga dan pertahankan, karena meskipun Indonesia sudah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Upaya yang bisa kita lakukan contohnya adalah belajar dengan tekun dan penuh semangat untuk memperdalam iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi agar suatu saat kita bisa melanjutkan pembangunan bangsa ini. Sekian dari saya, maafkan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.